A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat ya semua? Alhamdulillah, pagi hari ini seperti biasa kita melanjutkan lagi perjalanan suluk kita melanjutkan lagi kesadaran-kesadaran yang kita terus kupas untuk kita selalu aplikasikan, dan senantiasa kita bersyukur diwadahi oleh pengajian atau majelis taklim Babu Salam ini semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus bertumbuh, dimana semangat itu gratis ya ibu bapak, nggak beli gitu. Jadi kalau nggak punya semangat ya sayang, dan alhamdulillah bersyukur sekali, luar biasa semangat ibu bapak yang mau belajar ini tinggi sekali. Saya sangat bahagia, sangat senang, dan yang paling pasti semoga kajian kita ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi bagaimana dari pengetahuan yang kita transformasikan kepada perilaku, yang kita transformasikan kepada akhlak, dan yang terpenting lagi output dari apapun semua adalah konteksnya bermanfaat. Sebelum kita mulai, kita tidak pernah bisa menghitung-hitung nikmat Allah, kita nggak pernah bisa mengkalkulasi semua apa yang Allah berikan kepada kita, dan semua kita bisa rasakan, alami karena kita terlahir. Dan terlahir itu nggak mungkin kalau nggak ada ibu bapak kita. Jadi saya rasa kita doakan ibu bapak kita dulu sejenak. Ibu bapak kita sebagai manusia biasa pasti punya kesalahan. Mari kita maafkan kesalahan-kesalahannya, dan kita lestarikan kebaikan-kebaikannya. Senantiasa kasih sayang Allah memberikan yang terbaik, khususnya untuk ibu bapak kita, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita sama-sama bermunajat pagi hari ini dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, petunjuk, dan kesadaran. Tidak sibuk, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih, senantiasa lebih rileks, lebih santai, lebih fokus. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan panjang kita ya ibu dan bapak, karena pembahasan ini akan jadi rangkaian. Dan saya mau review dulu sedikit yang kemarin-kemarin. Papernya udah saya kirim di Bugina, jadi harusnya udah baca sih. Tapi dari wajahnya kayaknya belum sih, nggak apa-apa ya. Oh gitu ya? Ya nanti. Oh ya oke. Ya jadi saya kemarin bikin paper buat bahan ibu bapak baca. Jadi kita sekarang mau masuk ke hukum sunatullah. Karena kan ini kita udah pertemuan keberapa hari? 20 kali ya? Ada ya? By the way ibu dan bapak, setelah pertemuan-pertemuan ini ada sesuatu yang berubah nggak di hidupnya bu pak? Ada ya? Ya kalau flat-flat aja berarti rada nggak berhasil nih pengajian kita ya.
Jangan ya. Ya kita perlu apa ya? Melakukan apa yang kita ketahui gitu. Oke. Karena ini kita udah pertemuan udah lebih dari 10-15 kali, maka topik kita yang akan ke depan itu kita akan berbicara tentang rob itu hukum, nanti saya jelasin sedikit, dan bagaimana kita berselaras dengan hukum Allah. Karena ibu bapak mohon maaf ya, orang rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, tapi nggak selaras sama hukum sunatullah, pasti nggak happy hidupnya, udah pasti aja. Makanya udah kita bahas ulang-ulang bahwa setiap ritual adalah jalan untuk kita selalu menyelaraskan dengan hukum-hukum sunatullah gitu. Ya, saya mau bacain dulu nih yang akan kita bahas itu kurang lebih ada 12 aja dulu. Tapi hari ini kan nggak mungkin 12-12-nya, jadi kita akan perjalanan lumayan panjang. Nah, saya mau bacain dulu subtopik besarnya. Kemarin di Zoom itu kita udah bahas tentang yang disebut hukum kesatuan ilahi. Ini nanti kita sebut sebagai hukum tauhid. Nanti saya jelasin sedikit, nanti kita masuk. Yang kedua itu disebut dengan yang namanya hukum getaran. Ya, yang ketiga itu disebut hukum korespondensi, hukum tarik-menarik, hukum tindakan, hukum transmutasi energi, hukum sebab akibat, hukum kompensasi, relativitas, polaritas, hukum irama, dan hukum gender. Ini nggak usah dicatat karena saya udah tulisin, nanti tinggal dibaca gitu. Ya, supaya nanti ibu dan bapak pulang dari sini, nanti saya lengkapi juga tulisan-tulisannya, jadi pulang kalau lagi santai baca-baca, videonya ditonton jadi lebih ngerti gitu. Oke ya, ibu bapak ya. Sip, kita akan masuk ke hukum kesatuan ilahi dan hukum getaran, dan mungkin saya akan kaitkan dengan sekarang sih lebih kepada tarik menarik. Jadi mudah-mudahan hari ini 3 dapat satu kesatuan gitu. Pelan-pelan, nggak perlu terlalu cepat-cepat, tetapi kita bisa menikmati setiap prosesnya gitu. Setuju Bu, Pak? Oke ya, semangat Ibu Bapak. Duh, lemas-lemas gini, ini belum mulai ya. Oke ya. Oke. Siapa yang sering baca surat Anas di sini? Sering nggak? Gimana surat Anas, Bu? Kul a'udzu birob binas malik kinas ilah inas. Dah sampai situ dulu. Pernah nggak ada yang nanya, kenapa Rob duluan, kenapa nggak Malik duluan? Pernah nggak merenung, kenapa ilah disimpan terakhir, Rob disimpan pertama? Pernah nggak kita menelaah kenapa Allah menghantarkan dirinya dalam Anas itu pertama Rob dulu, baru Malik, baru Ilah? Ada yang pernah nanya itu, Bu? Ya nggak apa-apa, nggak nanya juga nggak apa-apa sih. Makanya saya mau nanya gitu. Ya, artinya kalau kita mulai merenung di surat 11 ayat 1 ada kata-kata Quran ini terperinci dan setiap perinciannya pasti ada makna gitu. Ya, nah kenapa kita bahas ini? Karena nanti kita akan berkesesuaian dengan Anas, karena Anas itu manusia. Saya ulang dulu Orang dan manusia beda nggak Bu, Pak? Beda. Ibu bapak orang apa manusia? Nih ya, kalau manusia dia sudah menetapkan atau dia sudah apa ya bahasanya ya, sudah selaras dengan segitiga sama sisi ini. Sisi yang paling atas disebut Allah, sisi yang kiri disebut manusia, sesama makhluk manusia, di sini alam. Makanya manusia itu yang menetapkan segitiganya, hablum minallahnya oke, hablum minannasnya oke, hablum minal alamnya juga oke. Satu apa? Hablum minallah, nas. Nah, minal alam ini agak jarang diceritain di ceramah-ceramah tuh, agak jarang diomongin. Makanya sering banget kata-katanya cuman hablum minallah, hablum minannas. Betul nggak Bu, Pak? Makanya mohon maaf ya, orang bisa rajin sholat tapi buang sampah sembarangan. Karena lupa bahwa merawat alam itu juga bagian dari Islam. Merawat kehidupan itu juga bagian dari konteks rahmatan lil alamin. Nah, kalau segitiga sama sisinya ini yang disebut harmoni atau selaras, itulah disebut manusia. Ya, makanya kita udah bahas panjang lebar, orang itu identitasnya, manusia itu nilainya, value-nya. Orang itu kemasannya, manusia itu perilakunya. Makanya tidak semua orang layak disebut manusia. Makanya surat terakhir Quran tuh Anas. Bukan Basyar gitu, bukan orang, bukan. Tapi manusia. Pertanyaan,
Berarti yang namanya manusia harmoni sama Allah, harmoni sama sesama, dan harmoni sama alam nggak kira-kira, Bu, Pak? Iya. Nah, itulah kenapa yang pertama kali di surat An-Nas disebut kul a'udzu birobbinas. Ibu bapak sadar nggak kalau doa ada kata-kata doa yang depannya Allahumma? Ada? Ada yang Robbana nggak? Apa bedanya? Ini main doa-doa aja nih, jangan-jangan nih. Ya, di situ ada yang menggunakan unsur Allah, di situ ada yang menggunakan unsur Rob, betul nggak? Kalau doa untuk orang tua pakai Allah atau pakai Rob? Kenapa? Kenapa nggak pakai Allah di situ? Nggak pakai Allahumma di situ? Gimana? Ya, sip ya. Nah, ini kenapa saya tanya-tanya ulang-ulang untuk menyadari ternyata banyak banget yang kita nggak ngerti gitu loh, Bu, Pak. Betul nggak? Ternyata banyak banget yang kita nggak paham, yang kita praktekkan, tapi kita nggak tahu kenapanya. Makanya kenapa di perjalanan sekarang nih di Majelis Taklim Babu Salam kita tidak berbicara kulitnya, tapi kita berbicara why-nya. Makanya tadi saya sebut kita lagi melakukan suluk gitu. Jadi bukan urusan hanya bacaannya, hafalnya, tapi masuk kepada esensi, memahami untuk mengaplikasikan gitu. Ya, satu-satu nih. Kita pemanasan dulu boleh ya, sebelum masuk ke hukum ini, supaya nanti ibu bapak kita akan clear. Oh ternyata ya, kenapa selama ini hidup aku tuh dalam tanda petik gak selaras? Kenapa selama ini hidup aku tuh banyak konflik? Karena jangan-jangan tidak harmoni dengan Allah, sesama, dan alam gitu. Contoh, mohon maaf ya, maaf banget. Pernah dengar fawailul lil musholin? Pernah nggak? Sekarang saya mau nanya, ibu bapak waktu sholat itu memperbaiki hubungan sama Allah, sama manusia, atau sama alam? Yang mana? Waktu sholat itu lagi memperbaiki hubungan sama siapa kira-kira? Jadi sama sesama enggak? Sholat itu kegiatan keallahan atau kemanusiaan? Semuanya. Makanya kenapa disebut fawailul lil musholin? Jangan-jangan ritualnya dikerjain, tapi relationship-nya sama sesama dan alam itu tidak tercipta gitu. Jelas ya? Pertanyaannya, kalau relationship urusannya di jiwa nggak? Iya. Kalau sholat itu urusan jasad, urusan jiwa? Dua-duanya. Ada gerakan ritual, tapi spiritualnya terkoneksi. Jadi kalau ritual yang dikerjakan tanpa hubungan spiritual yang terkoneksi, maka segitiga sama sisinya itu nggak terjadi gitu. Maaf ya ibu bapak, saya mau ngomongin fakta nih sedikit nih, saya ulang. Saya punya teman psikiatri, banyak banget pasiennya yang rajin sholat, rajin umroh, rajin puasa, tapi hidupnya stres mulu gitu. Anxiety-nya over, disorder, stresnya disorder. Kenapa? Karena dia melakukan hanya dalam konteks ragawi, ritual, upacara, tapi tidak terkoneksi kepada tiga hal ini gitu. Jelas ya? Maka sederhananya begini, Rob itu artinya memelihara, merawat, mendidik. Jadi salah satu eksistensi Allah itu maunya ke kita tuh memelihara, merawat, mendidik. Dipelihara lagi, dirawat, dididik. Makanya kalau doa sama orang tua, Robbik Firli, karena orang tua sebagai wakilnya Allah yang memelihara kita, gitu kira-kira. Oke? Jadi Allah pengen banget nggak kita terpelihara? Pengen. Allah pengen banget nggak kita terdidik? Nah, cuman kadang-kadang kitanya suka nggak mau gitu. Jadi Allah nggak akan pernah bosen, Allah nggak akan pernah berhenti untuk memelihara dan mendidik kita. Itulah fungsi dari Rob gitu. Berarti ketika ngomong Anas, ketika kul a'udzu birobbinas, ya Allah aku ini yang tidak pernah lepas dari didikanmu, yang engkau maha sabar untuk mendidik aku gitu. Bu, Asmaul Husna yang nomor terakhir apa namanya? Sobur. Jadi Allah maha sabar nggak? Bu, kalau Allah nggak sabar, udah kapan-kapan kita udahan, Bu, Pak. Bener nggak? Karena saking sabarnya mau mendidik kita bertumbuh, maka Rob yang dikedepankan oleh Allah adalah sifat sabarku untuk mendidikmu
untuk mau bertumbuh karena kenapa? Engkau adalah hambaku gitu. Tapi ada tapinya. Salah satu yang diberikan sama manusia yang gak dikasih sama makhluk lain itu cuma satu. Kita diberikan pilihan. Jadi kasaran kata ibu dan bapak, kalau misalnya remote control semua makhluk selain manusia, itu yang nge-remote langsung Allah gitu. Tapi kita dititipin remote control, kamu boleh nge-remote dirimu sendiri, kamu boleh memilih, dan kamu bebas untuk memilih. Jadi kamu mau ngikutin aku silahkan, nggak mau ngikutin aku juga silahkan gitu. Sampai sini oke? Oke? Jadi Rob apa bu, Pak? Pemelih. Jadi kita tiap hari dipelihara nggak sama Allah? Iya lah, dikasih oksigen, dikasih sumber penghidupan, dikasih semua apapun. Berarti ibu bapak mohon maaf nih ya, salah satu sifat manusia adalah takwa. Orang yang takwa itu salah satu sifatnya adalah sabar. Berarti kita perlu bertumbuh jadi orang yang lebih sabar nggak? Perlu. Sekarang saya tanya, rajin ngaji membuat ibu bapak sabar nggak? Enggak ih. Cuman tahu tentang sabar. Jadi kalau mau sabar gimana caranya? Ketemu banyak orang yang nyebelin, udah. Bener nggak? Berarti ibu bapak kalau ketemu orang yang nyebelin, itu robnya Allah ke kita nggak? Iya. Berarti kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, satu kalimat yang keluar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia datang sebagai wakil Allah untuk mendidik aku agar aku menjadi orang yang sama. Ibu bapak ketemu orang yang sabar, happy atau sedih? Iya. Jadi nanti kalau ketemu orang yang nyebelin lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang mendatangkan pendidik ini supaya aku mendekati sifat Allah yang maha sabar. Oke? Sip? Oke nggak ini? Clear ya? Dipraktekin, jangan lupa pulang dari sini begitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Rob di situ kalimatnya. Oke? Paham maksud saya? Dah ya, hari ini Rob dulu ya, nanti Ilah sama Malik next gitu. Tapi yang jelas ngerti dulu bahwa jangan ceplas-ceplos gitu loh bu, main ngomong Robik Firly, Robana gitu. Tapi nggak ngerti gitu maksudnya apa gitu. Ya, supaya nanti kita menjiwai apa yang kita ucapkan tuh tumbuh. Ibu bapak maaf ya, sesuatu yang kita nggak ngerti tidak merubah kita loh. Ibu bapak mau ngaji hataman nggak ngerti, nggak akan ada berubah. Sok saya mau nanya, ada nggak orang yang rajin hataman tapi rajin juga nggak gosip? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti ngajinya tidak merubah perilaku karena kenapa? Jembatannya tidak masuk ke level yang namanya paham. Oke? Clear? Clear, dah. Rob ini, saya mau nanya, Allah ngurus kita satu-satu nggak bu, Pak? Si Abu diurusin, ini diurusin, ini satu-satu nggak Allah ngurus? Hah? Gini. Lampu merah, tiap lampu merah ada polisi yang mencet-mencet merah, hijau, kuning, ada nggak? Tiap lampu merah diurusin satu-satu nggak sama polisi? Kenapa? Karena ada sistem. Kan nggak ada di lampu merah nongkrong di bawah, di belakangnya cetek hijau, kan enggak. Tapi diatur sama sentral, sehingga sentral ini yang mengatur semua lampu merah gitu. Oke? Jadi kira-kira Allah ngurusin kita satu-satu atau pakai sistem? Sistem. Clear? Nah, dalam konteks Rob ini terbentuklah sebuah sistem yang kemarin kita bahas. Sistem besarnya Allah dalam ngerob kita, mendidik kita, melatih kita, itu namanya sunatullah. Pernah dengar sunatullah nggak? Sunatullah itu dari kata sunnah dan Allah. Sunnah itu artinya apa? Sistemnya Allah. Makanya sunatullah sama sunnah Rasul nggak mungkin tabrakan, nggak mungkin. Berarti semua Rasul mengikuti sunnahnya Allah nggak kira-kira?
Yes. Clear ya? Sehingga kalau nanti kita ngerti yang namanya sunnatullah dan sunnah Rasul itu pasti selaras, saya mudahkan supaya kita ngerti sunnatullah itu adalah bentuk yang membuat sistem, itu namanya hukum. Apa Bu, Pak? Jadi Allah maha memiliki hukum nggak? Jadi kalau gitu, kalau Allah maha memiliki hukum, kalau kita nggak sesuai dengan hukum Allah, Allah menghukum kita nggak? Enggak, kita yang nggak sesuai dengan hukumnya. Oke nggak ini? Kan sekarang Allah lagi menghukum aku. Allah nggak pernah menghukum. Allah nggak pernah menyiksa. Ibu bapak ada ujian nggak dalam hidup? Siapa yang ngasih ujian? Nah, mulai ini. Nyalahin Allah mulu. Yang milih diri sendiri, yang komplain diri sendiri lah. Kamu yang milih, kamu yang komplain tuh gimana? Betul nggak? Berarti ujian dari mana? Azab dari mana? Kerugian dari mana? Ini, ya Allah, kenapa engkau menguji? Kata Allah, siapa yang nguji? Kamunya aja, kitanya aja yang nggak sesuai dengan hukum. Jadi Allah memiliki hukum atau menghukum? Mantap. Soalnya ibu bapak, kenapa saya tekanin ini? Ketika orang mendapatkan kesulitan, dia tidak melibatkan dirinya gara-gara kesulitan, mendapatkan kesulitan ini, dia nyalahin Allah terus, dianya jadi nggak bertumbuh gitu. Nyalahin orang. Nah, aku tuh gini gara-gara dia. Allah lagi mengujiku. Kalau udah gara-gara dia, Allah lagi mengujiku, akunya nggak ada gitu. Akhirnya kita jadi korban terus, playing victim kalau kata anak-anak sekarang. Nggak mau berubah, betul. Akhirnya ngomong Allah menguji, gitu aja terus. Tuh sedih, Allah menguji. Uji itu kalau udah lumayan oke, kalau udah mulai rada emang gak seneng banget, kata-katanya ganti. Allah kayaknya mengazab. Katanya jadi naik, jadi azab. Gitu. Oke? Ini dapat? Dah. Sekali lagi, Allah memiliki hukum atau Allah menghukum? Sip. Berarti pertanyaannya, hukum ini berlaku bagi siapa? Hukum ini berlaku bagi siapa? Kucing berlaku nggak? Lah, Allah ngurusin satu-satu kucing, dogi, gitu nggak? Pohon, gitu nggak? Atau pakai hukum? Hukum ini berlaku universal. Jadi nggak ada kamu suku, bangsa, ras, agama, nggak ada. Kamu semua, kita semua hanya bisa tunduk patuh sama hukum ini. Makanya sering disebut hukum universal. Di 21:107 rahmatan lil alami. Dirahmati semuanya. Clear? Uni itu unity, kesatuan. First itu ayat-ayat Tuhan, Bu. Jadi nanti ibu bapak kalau ngerti, kalau dengar kata ayat-ayat, di sininya jangan langsung mikir yang ada di buku, yang ada tulisan Arabnya, bukan. Semua kesemestaan ini adalah ayat-ayat Allah. Berarti perlu diobservasi nggak? Perlu dibaca nggak? Contoh. Ini bentar lagi misalnya awan mendung. Kira-kira bakal apa tuh? Ada tulisan nggak? Sebentar lagi hujan. Nggak ada. Tapi kalau orang yang bisa membaca tanda, dia tahu nyiapin payung. Makanya disuruh mengikro. Ingat ya, ikro itu bukan baca tulisan, baca bukan, tapi membaca tanda-tanda. Nah makanya hanya orang-orang yang berakal lah yang bisa membaca ini. Makanya kalau kita jarang ada why-nya, jarang ada kenapanya, ngikutin aja. Ini nggak dipakai ini lama-lama. Akhirnya kita dikuasai oleh kebiasaan. Sampai sini oke? Clear? Dah. Nah, yang pertama kemarin kita udah bahas, hukum tertinggi dari hukum kesemestaan
Kalau pinjam dari beberapa teori, itu sering disebut, saya pakai bahasa aslinya dulu ya, itu disebut oneness. Oneness. Oneness itu artinya hukum kesatuan. Kesatuan dalam bahasa yang sering kita tahu, itu disebut hukum keesaan Tuhan. Dalam bahasa Arab disebut tauhid. Pernah dengar kata tauhid nggak? Apa sih tauhid? Persatuan. Ahad, dari kata ahad. Ahad itu esa. Ibu bapak, Allah itu satu atau esa? Di Pancasila, gimana Pancasila? Ketuhanan yang maha esa atau satu? Jadi Allah itu satu apa esa? Apa bedanya? Nah, mulai. Hah? Kalau satu tuh hitungan satu, ini satu bisa jadi pieces. Tapi esa bukan satu ini, tapi menyatu. Maha menyatu. Contoh. Allah dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Nah, kenapa bisa disebut dekat? Karena tidak ada sesuatu yang di luar Allah. Karena Allah adalah muhit, Allah maha meliputi. Berarti kalau Allah maha meliputi, ada nggak yang di luar Allah? Nggak ada. Nih ya, ibu bapak kalau sholat suka gini nggak? Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar itu Allah maha Kira-kira waktu kita Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, itu kalau cuman dibunyikan mulut Allahu Akbar, nggak dapat rasanya, kita nggak dapat feel-nya, kita nggak dapat frekuensinya nanti. Contoh, masjid ini ada di Jakarta Selatan. Berarti antara masjid ini dan Jakarta Selatan terpisah nggak? Kenapa? Karena ini ada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ada di Jakarta. Jakarta ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di Indonesia. Indonesia ada di Asia. Asia ada di planet Bumi. Planet Bumi ada dalam tata surya. Tata surya ada di mana? Di mana? Ayo, pusing nggak? Ini ada di kota. Ini kota ada di negara. Negara ada di planet. Planet ada di tata surya. Tata surya ada di mana? Kalau dalam perspektif tasawuf, tata surya ada di mana? Ada di dalam Allah. Sekarang saya tanya, berarti Allah ada di mana? Oh, nanti lebih dalam lagi, di dalam dirimu. Ini kalau ngerti ini Bu, Pak, Allahu Akbar bisa nangis loh. Kenapa? Ya Allah, aku tuh kecil banget gitu loh. Gak ada apa-apanya gitu. Kan beda ya begitu, Allahu Akbar, dah aja. Tapi begitu ngerti, ya Allah, aku dibandingin sama bumi aja nih, gak ada apa-apanya. Bumi dibandingin matahari, gak ada apa-apanya. Itu kan begitu Allahu Akbar, salah satu visi misi kita takbiratul ihram, simple, satu, gak usah sombong, gitu kira-kira. Gak usah ngerasa paling benar, karena kenapa? Ada yang maha benar, ada yang maha besar. Konteksnya sadarilah bahwa kita tuh nothing. Ibu bapak maaf ya, itu orang tuh suka sok-sokan, kita selamatkan bumi. Suka dengar gitu nggak? Ya elah, bumi nggak ada kita baik-baik aja kok. Benar nggak? Jadi yang harus diselamatkan bumi atau orangnya? Gitu. Selamatkan bumi gitu. Gimana sih gitu?
Oke? Dapat nggak? Kebayang Allahu Akbar, Allah gede, kebayang nggak Bu Pak? Nggak bisa dibayangin. Kenapa? Saking besarnya, karena dia yang maha meruangi segala sesuatu. Maka kenapa aku muhit, kata Allah, aku yang jadi ruangan, aku maha ruang. Artinya kalau aku maha ruang, tidak ada sesuatu yang di luar aku. Pertanyaannya, kalau Allah maha ruang, gimana mau jauh dari Allah? Sejauh-jauh ibu bapak pergi, gak akan ada yang bisa lebih jauh dari Allah, gak akan ada yang bisa lebih jauh lagi. Karena kenapa? Gak akan pernah kita bisa menjauh dari Allah, orang dia yang mewadahi kita. Sip ya? Makanya kan ada anekdot. Anekdotnya gini Bu, Pak. Kalau kamu gak mau nurut sama saya, cari aja bumi yang lain, wadah yang lain. Pusing Bu, Pak. Artinya, kalau kita tidak berkesesuaian dengan semua hukumnya, pasti hidupnya gak mengalir gitu. Nah, kita akan paham kenapa sih konteksnya nanti disebut Islam. Islam itu terletak pada keorangan atau kemanusiaan, Bu, Pak? Manusia. Maka kalau orang KTP-nya Islam tapi tidak mengindahkan kemanusiaan, sepotong tuh. Dia bisa jadi cuman melakukan hukum-hukum Islam tapi belum mengindahkan hukum-hukum Allah. Paham nggak maksud saya? Sip ya? Clear ya? Berarti setiap hukum yang ada pada agama, khususnya di tradisi Islam, mau menyelaraskan kita sama alam nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau kita religius tapi tidak terkoneksi dengan semesta, tidak dalam tanda petik spiritualnya bangun, hubungan antara Allah, alam, dan manusianya membaik, ya berarti belum Islam namanya. Yang Islam baru KTP gitu. Oke Ibu Bapak. Aduh diam-diam gini Ibu Bapak, oke ya? Hah? Clear ya? Jadi nanti mudah-mudahan pas zuhur beda sholatnya gitu loh Bu, Pak. Ya Allah. Maka sholat itu rindu, bukan harus. Kalau sekarang sholatnya masih harus, nggak connect gitu. Nanti beda waktu dengar azan Bu, Pak. Reaksinya beda. Begitu Allah, ya, nah udahlah. Kalau udah gitu, udah mulai ya udah gitu. Dan kerinduan itu nggak bisa dibohongin gitu kira-kira. Oke? Clear? Dah. Berarti, ulang dulu ya. Jadi Allah dekat apa jauh? Kenapa? Sip, mantap. Berarti gini deh. Ini ruangan masjid. Kita ada di dalamnya atau di luarnya? Ibu bapak sama ruangan dekat nggak? Hah? Dekat nggak? Ini kan udah nggak bisa ngomong dekat lagi ya? Apa coba? Mau ngomong apa nih? Melipu. Saya di sini di ruangan ini nggak? Di sini? Di sini? Di ujung sana? Nggak ada tempat yang tidak ruangan ini. Sekarang kalau Allah Maha Ruang, di mana kita tidak akan menemukan Allah? Nggak ada. Jadi menuju Allah ada jarak nggak? Enggak. Ada ruang? Tempat maksud saya? Enggak. Karena semua tempat adalah tempatnya Allah, semua waktu adalah waktunya Allah, semua jarak adalah jaraknya Allah juga. Jadi kalau sampai hari ini nggak tahu Allah ada di mana, kebangetan nggak Bu, Pak? Sama kayak ikan lagi berenang nanya air di mana ya gitu. Aneh nggak? Yang aneh siapa? Iya, ini kan ikan-ikan lagi berenang aja sih gitu. Yang nanya air ada di mana gitu. Ya. Sip. Oke? Berarti pertanyaannya, hukum kesatuan Allah, keesaan Allah semuanya menyatu nggak? Iya. Apalagi Ibu dan Bapak, kalau kita mulai ngerti semua apapun termasuk kita yang namanya manusia, semua adalah percikan ruhnya. Berarti memercik di saya nggak? Di ibu-ibu, di bapak-bapak, semua kita
Percikannya datang dari sumber yang sama nggak? Ya kenapa saling ngejelekin sih? Orang di dia ada percikan Allah, di dia ada percikan Allah, di dia ada percikan Allah. Hukum satu kesatuan yang disebut tauhid. Berarti kalau kita tidak melihat percikan Allah di orang lain, kita sedang tidak bertauhid. Akhirnya ada sekat. Masa mau nolong aja nanya agamanya, Bu, Mbak? Aneh. Ada ibu-ibu jebret tabrak, mau nolong. Ibu agamanya apa? Aneh nggak? Aneh lah. Orang Quran ngomong disebut rahmatan lil alamin kok. Berarti kita menggagas dan kita mendapatkan informasi yang asalnya satu kesatuan jadi di kotak-kotak, betul nggak? Iya. Padahal semesta ini, kalau bicara dalam konteks ini, semuanya satu kesatuan yang tidak pernah bisa terpisah. Oke Bu, Pak. Ini kalau kamu nganggap ya, ibu bapak pernah ngelihat puzzle nggak? Ini nih, nggak anggap puzzle? Puzzle itu satu gambar, tapi banyak piece-nya nggak? Sip. Tapi dia bisa jadi satu gambar karena menyatu dalam piece-piece tertentu nggak kira-kira? Berarti kita ini semua piece atau satuan-satuan dari semesta raya nggak kira-kira? Iya. Berarti kita satu kesatuan dalam puzzle yang sama nggak? Ya makanya nggak usah berantem gitu. Berarti kalau, maaf ya, ngerasa aku lebih baik dari dia, aku lebih surga dari dia, lupa bahwa dia dan aku percikannya sama. Betul nggak? Sekarang kalau gitu saya tanya, berarti yang memisahkan kita dengan Allah jaraknya bukan? Secara jarak bisa terpisah nggak? Kenapa? Meliputi. Secara tempat bisa terpisah nggak? Nggak. Kenapa? Meliputi. Ibu mau di mall, PIM 1, PIM 2, PIM 3, mau di rumah, mau di masjid ini, Allah selalu ada nggak? Kenapa? Meliputi. Tapi sekarang ada nggak orang yang dikit-dikit kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas? Plafon, bener Bu. Iya benar-benar. Yang di atas apa? Plafon, bener Bu. Betul nggak? Jadi menyangka Allahnya ada di mana? Di atas, langit ketujuh. Jauh nggak? Jauh. Ya. Nah, abis ini nanti kita bahas. Sampai sini oke dulu nggak? Arsy itu artinya wadah. Nih, Ibu pinjam ya? Nggak akan saya minum Bu, tenang Bu. Air dan wadahnya. Air, esensinya, botol, wadahnya. Air bisa ada di sini karena ada wadahnya. Ya. Pertanyaan. Kalau kita haus, yang kita cari airnya atau mereknya? Airnya. Sip. Tapi untuk bisa mengatakan, memanggil, perlu nama dan merek nggak kira-kira? Sip. Nah, bahasa gampangnya, kalau air ini adalah percikan ruhnya Tuhan, botol ini adalah arsinya. Oke? Berarti pertanyaan saya, arsy Allah ada di mana? Gini. Ah, Ibu nanyanya susah sih ah. Ya udah, belok lu dikit ya. Ini bagus soalnya pertanyaannya. Gini. Kita belok lu dikit, nanti kita balik lagi supaya oke nih. Ada yang bawa Quran nggak? Boleh tolong dibuka nggak? 57 ayat 3 dan 4, silakan. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Tahan. Yang awal, yang akhir, zahir, zohir, dan batin. Berarti ada nggak yang bukan dia? Nggak ada. Nggak ada. Ya, lanjut. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Terus? Sebagai pencipta, dialah yang awal tanpa permulaan. Ini tafsirnya kan? Ya, itu tafsirnya. Keempatnya aja langsung Bu. Ayat keempatnya, ayo Ibu udah ada belum? Tunggu Kang Abu, belum ya. lihat. Ayat keempatnya tunggu. Dan dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di situ nanti kalimatnya. Ya.
Wasitati ayam 6. Udah ada ketemu Bu? Ayat berapa? 4. Satu ayat ke bawah. Tunggu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam berapa masa? 6. Kita udah pernah ingat nggak 6 masa maksudnya apa? Nih ya, sederhana ya. Allah sebagai energi, dia menciptakan wadah menjadi materi. Dari wadah terciptalah air, dari air terciptalah flora, fauna, baru manusia. Jadi menjadi manusia perlu runtutan evolusi nggak kira-kira? Nah makanya disebut 6 masa. Bikin kita itu nggak gampang Bu, Pak. Ada energinya, ada wadah. Ibu bapak kalau mau bikin sesuatu, wadahnya dulu, isinya dulu. Wadah karena mau ada kita, diciptain dulu tuh. Maka penciptaan evolusi yang paling tertinggi, inilah yang disebut yang namanya manusia. Manusia dulu, flora dulu. Manusia dulu, tumbuhan dulu yang diciptakan. Manusia dulu, binatang dulu. Ya karena nanti akan menjadi rantai makanan. Sip ya? Energi, planet dan isinya, air, flora, fauna, manusia. Ini ada 6 nih ceritanya. Gampangannya begitu. Lanjut Bu. Kemudian dia berkuasa atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Oke, tahan dulu. Kemudian dia bersemayam di arsy. Berarti tempat bersemayamnya semua ini ada di mana? Lanjut Bu ayatnya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Ayo, apa katanya? Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti kalau Allah di mana saja kamu berada, Allah ada di mana? Di mana saja aku berada. Berarti kalau di mana saja aku berada, arsy ada di mana? Di mana-mana. Semuanya kan kamu ya? Iya dong. Semuanya kan kamu ya? Iya. Kan dibilang Allah ada di arsy yang ketujuh di atas itu berarti nggak ini kan kamu? Bukan, langit itu artinya kesadaran. 7 itu artinya tertinggi. Jadi kalau kita menuju kesadaran tertinggi, baru bisa ketemu Allah gitu. Gini. Ibu bapak kalau dengar langit, nunjuk kemana coba? Itu mah awan. Langit itu sesuatu yang luhur. Maka dalam perspektif tasawuf, kalau ngomongin langit, langit itu artinya keruhanian. Bumi itu artinya jasmani atau badaniah kita. Maka ada langit dan bumi. Jadi kalau Allah dikatakan ada di langit ketujuh, maksudnya di tempat ke langit ketujuh itu bukan? Bukan. Karena langit itu bukan tempat, tapi level kesadaran. Nanti puncak kesadaran dalam bahasa Quran disebut Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj naik ke tingkat paling tinggi nggak? Itulah yang namanya Sidrah al-Muntaha. Sidratul Muntaha. Puncak kesadaran kalau udah Sidratul Muntaha, selesai. Ketemu. Koma ya, saya komain. Mumpung pertanyaannya gini. Sekarang saya tanya. Ibu bapak mau ketemu Allah abis mati atau sebelum mati? Belum mati kalau bisa kan kamu. Gini. Ketemu Allah tuh nanti atau sekarang? Kenapa? Lah, nggak ada jarak kok. Nggak ada ruang waktu. Artinya, kalau tadi dikatakan aku bersama kamu di mana saja kamu berada, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Tidak ada tempat yang kita nggak bisa menemukan Allah. Cuman kamunya nggak sadar, gitu. Kenapa nggak sadar Bu, Pak? Kenapa juga kamu? Karena ego kan kamu. Kenapa coba nggak sadar? Mau belajar. Ego bukan kamu. Karena terhijab, tertutup oleh konsep-konsep. Oke? Aduh, diam gini ini ibu bapak, oke nggak ini?
Udah ya, cukup dulu ya, nanti kita balik lagi ke situ. Tapi gini, ingat nggak waktu kita bahas aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, ingat nggak? Saya ulang sedikit boleh? Oke. Semua kita itu mau nggak mau, suka nggak suka, dalam perspektif ini kita tuh percikannya namanya ruh. Makanya di surat 32 ayat 9, aku tiupkan. Berarti kalau Allah itu lautan, kita ini tetesannya gitu. Berarti bagian dari kan? Iya dong. Kalau lautan asin, tetesannya asin nggak? Berarti kalau saya mau merasakan asinnya air ini, nggak usah minum satu lautan, setetes mewakili nggak kira-kira? Yes. Oke? Maka bagian ini nanti dikasih alat yang namanya jiwa. Jadi aku satunya sumber, aku duanya percikan, aku tiganya jiwa. Semuanya dikemas dalam tempat yang namanya jasad. Berarti sumber, percikan, jiwa, ada wadahnya nggak? Ada wadahnya nggak? Apa wadahnya? Jasad. Berarti jasad itu singgasana bukan? Inilah nanti yang disebut arsi gitu loh Bu. Jadi ini wadah bukan? Wadah. Ada apa aja di dalamnya? Jiwa, ruh, nanti terkait sama sumber. Berarti tubuh ini di dalamnya mengandung jiwa, esensinya ruh yang membuat terhubung sama sumber. Berarti setidaknya begitu kita ngelihat satu orang ada 4 layer gitu. Oke? Contoh nih. Aduh, saya selalu pakai contoh ini, jangan bosan ya Ibu Bapak ya. Tahu handphone Nokia 7650? Dulu itu handphone yang pertama kali ada kamera. Handphone pertama kali ada kamera sama handphone terbaru 2025 beda nggak level gambarnya? Beda. Sering disebut perbedaannya menggunakan megapiksel atau sering disebut resolusi. Sekarang kalau nonton TV itu resolusinya bright banget disebut 4K. Tapi ada yang lebih rendah 720 dan seterusnya. Itu gambarnya agak buram gitu Bu. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya. Saya motret bunga pakai kamera resolusi tinggi sama kamera resolusi rendah beda nggak? Beda dari apanya? Kualitas clear gambarnya. Maaf ya. Kalau orang di resolusi rendah, dia cuman ngelihat namanya, mereknya, jabatannya, status sosialnya, dia cuman melihat itu dalam setiap orang. Oh, ini anaknya ini. Oh, ini mereknya itu. Udah aja, itu resolusinya rendah. Tapi kalau dia udah resolusi tinggi, mau siapapun di depan dia, saya tidak lagi lihat jasadnya, saya tidak lagi lihat jiwanya, tapi aku melihat wajah Allah di situ. Pertanyaan saya, kalau orang udah di resolusi tinggi, bakal menghina orang lain nggak? Bakal ngejelekin orang lain nggak? Bakal merendahkan orang lain nggak? Bakal menerakakan orang lain nggak? Kenapa? Yang aku lihat bukan lagi jasadnya, tapi Allahnya. Oke ini? Duh, ini udah vulgar banget nih. Ini kalau nggak ngerti juga buset dah. Tapi dapat ya? Kenapa? Karena yang aku lihat itu esensinya. Tubuh ini kan kemasan gitu loh Bu. Kita bisa ketipu sama kemasan nggak? Bisa nggak luarnya bagus, nice, di belakang ngomongin, bisa nggak? Anyway, kalau ibu-ibu diomongin sama orang di belakang, berarti ibu udah di depan, tenang aja. Bener nggak? Berarti kalau kita ngomongin gara-gara fisikalnya, itu resolusinya rendah pasti.
Kenapa? Karena dia tidak cukup punya kesadaran untuk melihat yang tembus pandang gitu. Masuk ke minimarket, ada merek A, merek B, merek C, merek D, beda-beda. Isinya mineral water nggak semuanya? Iya. Tapi kan waktu kita ngelihat itu kan nggak langsung ngelihat airnya, betul nggak? Karena terbungkus oleh kemasan. Nah, kemasan itu bahasa Arab di Qur'annya disebut arsi. Ini saya kaitin dikit nih, nanggung nih ya. Makanya nanti si arsi ini sering disebut Masjidil Haram. Ini adalah tempat suci, tempat bersujudnya kita. Maka di dalam Masjidil Haram ada Baitullah. Nih, Baitullahnya ada di sini. Set. Maka berkunjung ke Baitullah itu adalah berkunjung untuk meningkatkan resolusi, bukan hanya di ke aku 4, naik ke aku 3, nyampe nanti ke aku 2. Disitulah yang disebut kembali kepada Baitullah. Nah, kita belum bahas haji sih, nanti kita bahas. Makanya kemarin yang haji pergi ke sana, haji pergi secara fisik. Tapi haji harian adalah perjalanan haji menuju Baitullah. Baitullah ada di mana? Qalbun mukmin Baitullah. Di dalam yang paling dalam dirimu, disitulah bersemayam singgasananya. Berarti ini lagi ngomongin kesadaran nggak kira-kira? Iya. Jadi Kang Abu, kalau di hati kita masih ada penyakit hati ya Kang Abu? Pasti. Apa iya ada maksud saya, tapi berarti kita belum menemukan Baitullah dong? Enggak juga. Enggak juga. Baitullahnya hilang nggak? Enggak. Ibu pernah dengar gini nggak? Aku mau mencari jati diri. Pernah dengar nggak? Ada yang ngomong gitu? Iya. Sekarang saya tanya, jati diri itu dicari atau udah ada tapi ketutupan? Udah ada tapi Nah gitu. Yang menutupinya namanya hajar aswad, batu hitam, kotoran-kotoran gitu loh. Sekarang saya tanya, maaf ya, kalau orang di resolusi rendah, di frekuensi rendah, itu bawaannya apa coba? Benci, iri, dengki, julid. Kira-kira kalau orang udah benci sama siapapun, kebenciannya yang menutupi matanya, dia akan gak suka gak sama orang ini? Iya. Yang membuat dia gak suka, orangnya atau kebenciannya? Kebenciannya ada di mana? Di sini. Jadi yang bermasalah orang itu atau kebencianku? kebencianku. Tapi selalu ngomong gara-gara dia. Padahal benci mah benci aja. Sekarang saya tanya, kalau kita tidak melepaskan kebencian, akan melihat Allah di orang ini nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya perlu tawaf, dibersihin. Perlu sa'i, usaha, tahallul, dibersihin lagi, dilempar jumroh gitu. Dan ujungnya wukuf. Nanti kita bahas itu. Tapi balik lagi, makasih Bu, pertanyaannya bagus banget nih. Balik lagi, semua konteks apapun yang kita bicarakan, ini adalah perjalanan meniti ke dalam diri kita. Sampai sini oke? Oke Kakak Bu. Sip ya. Latihannya gimana Bu, Pak? Latihannya Kakak Bu. Begitu kita melihat siapapun ada rasa kebencian, ingat bukan dia yang menyebabkan kebencian, tapi hijabku yang menutup, aku tidak bisa melihat Allah di dia gitu. Ibu pernah sebel gak sama orang? Wah kalau jawab sering nih gak lulus nih. Sekarang saya tanya, waktu sebel sama orang, sebelnya udah ada belum di sini? Ada. Bukan orang yang bikin kita sebel, bukan. Sebelnya udah ada, dia ngingetin. Lukanya udah ada, dia ngingetin. Berarti kalau dia ngingetin lukanya udah ada, dia mengingatkan, sembuhin dong lukanya. Karena kalau kamu gak sembuh dari luka itu, kamu gak akan bertumbuh menuju arsi berikutnya, kesadaran berikutnya. Berarti orang yang menyebalkan itu kira-kira berkah bukan? Ih kok diem? Berkah. Rob bukan? Rob. Alhamdulillah gara-gara dia aku jadi tahu ternyata aku masih pembenci. Karena kalau nggak ada dia kebenciannya ketutup. Sok saya mau nanya, Ibu dan Bapak ada sifat kemarahan nggak dalam diri kita? Ada. Sekarang lagi keluar nggak? Enggak, karena lagi fokus belajar. Iya. Pulang dari sini nyala lagi sih. Iya benar. On lagi sih gitu.
Ya. Oh, NPD itu penyakit sih, Bu. NPD Ya. penyakit. Kalau NPD, pertama segera hubungi profesional. Psikiater ya Kang Abu? Iya, kalau nggak psikolog, psikiater. Yang jangan mendiagnosa tanpa profesional. Wah, itu bahaya. Boleh. Gitu kira-kira. Ya, sip. Ya. Ya. Marah, sirik, benci gitu, maaf Bu. Gimana Bu? Orang itu kan udah pergi haji. Udah pergi haji. Kalau udah jadi haji gitu, masih ada kayak gitu. Iya, berarti Hajinya nggak mabrur loh. mabrur itu kan bukan masalah perginya. Berarti dia pulang cuman bawa gelar. Ya. Jadi kalau orang bergelar haji, apakah dia sudah haji ke dalam hatinya? Belum tentu. Pun saya balikin, belum berangkat, tapi bisa jadi dia tiap hari berhaji ke dalam Baitullahnya gitu. Gitu ya? Dapat ya? Dapat Kang Abu. Oke, Ibu Bapak ini Oke Kang Abu. clear? Clear. Clearnya tuh clear. Gitu, clear. Dapat ya? Sip ya? Nah, kira-kira maaf. Kebanyakan orang itu resolusinya tinggi atau rendah? Nah gitu. Karena si keruhaniannya ketutup sama konsep. Betul tadi yang dinamain. Konsep-konsep ini namanya jadi ego gitu. Ya jelas ya? Dah, jadi hukum nomor 1 tertinggi namanya tauhid. Maksudnya tauhid itu bukan ada tulisan di belakang mobil gede-gede la ilaha illallah, bukan itu sih gitu. Itu mau ada gede-gede la ilaha illallah di belakang mobil tapi tiap hari benci, julid, nggak tauhid namanya. Clear? Clear Kang Abu. Sip. Sip. Jadi ketauhidan adalah kesadaran bahwa di setiap apapun yang aku saksikan, sejatinya aku hanya menyaksikan Allah. Allah yang lagi mawujud dan mahiyat, nanti kita bahas. Oke Ibu Bapak. Nanya lagi Kang Abu. Ya. Gimana Kang Abu caranya kita bisa mencapai kesadaran tertinggi yang Kang Abu bilang tadi? Latihan. Latihan. Udah. Ibu yang cerewet diem. Diam. Nah, Terus? ibu yang marah-marah diam. Yang banyak julid diem. Dah. Jadi diam aja Kang Abu ya? Iya. Gimana Bu? Iya, jangan diem terus juga sih. Maksud saya gini. Yang membuat kita tidak sadar karena kita betah di resolusi rendah. Contoh, mending dendam atau mending memaafkan? Memaafkan. Ada nggak yang belum dimaafkan sekarang? Ada. Nah, gimana mau ngomong resolusi tinggi nggak maafin mulu? Iya. Paham ya? Paham. Jadi yang akan membuat kita resolusinya tinggi siapa? Diri sendiri. Siapapun yang datang ke kita, dia mengingatkan supaya ayo dong naik dong. Tapi yang memutuskan aku mau memaafkan atau tidak siapa? Kita. Diri sendiri. Oke? Berarti Ibu Bapak maaf ya, nolong milih-milih nggak? Berbuat baik berdasarkan suku, bangsa, ras, agama nggak? Kelompok nggak? Enggak, kalau kita udah lepas dari sekat-sekat kelompok, good start. Udah nggak ngelihat ini anaknya siapa, ini agamanya apa, mazhabnya apa. Good start tuh. Kenapa? Aku hanya melihat manusia, dah gitu aja. Nanti lebih dalam lagi, lebih sufism lagi, lebih tasawuf lagi. Oh ini mahiyatnya Allah gitu. Udahlah belum levelnya lah, nanti aja kapan-kapan gitu. Tapi maksud saya, sesimpel bahwa sadar bahwa semua ini satu kesatuan dari sumber yang sama, dah gitu dulu. Oke? Oke Kang Abu. Sip? Sip. Paham? Paham. Kira-kira kalau orang bertauhid ya, maaf ya, lebih damai nggak hidupnya? Damai. Gitu. Ibu Bapak setiap hari banyak damainya, banyak konfliknya, yang mana? Ya, balance lah gitu. Itu jawaban paling aman sih, bagus ya. Berarti kalau lebih banyak konfliknya, sholat nggak ngaruh, puasa nggak ngaruh, betul nggak?
Karena kenapa? Begitu kita tidak banyak konflik, artinya apa? Kita sedang selaras. Makanya kita dicek sehari 5 kali lagi damai atau enggak. Namanya sholat 5 waktu. Duh, dari subuh ke zuhur nih banyak damainya, banyak gak damainya ya. Dicek nggak waktu zuhur nanti? Iya, terbukti apa? Yang membuat kita tidak damai, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita posting, dan langkah kaki. Wudhu. Aduh, ya ampun, ternyata nih nggak enak banget. Kenapa? Banyak dengar gosip misalnya, banyak lihat berita yang nggak enak gitu. Dicek nggak tiap hari? Iya, cuman waktu wudhunya nggak ngerti, jadi cek, udah aja. Jadi otomatis gitu loh, Bu. Oke. Oke nggak ini? Dapat ya? Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, itu wajahnya Allah. Memang ngelihat wajah Allah di orang nyebelin susah banget memang. Gitu. Bener nggak Bu, Pak? Begitu nyebelin banget, Allah gini-gini banget gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Terus jaga jarak sama orang yang nyebelin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apakah? Ya, paham ya? Apa ini? Oke, ini. Oke, Kang Abah. Dah, masuk ke hukum yang kedua ya. Dah. Sekali lagi ya. Hukum getaran. Ke yang kedua getaran nih kita mau masuk. Ibu bapak, ya dengerin ini baik-baik. Dalam semua kehidupan, esensi semua keberadaan, dalam perspektif ini semuanya energi. Semuanya apa? Energi. Sip. Jadi, kalau nanti kita menelaah lebih dalam konteks let's say, genetik, epigenetik. Let's say saya pinjam dari teorinya Bruce Lipton, ada satu peneliti, dia bilang, tubuh kita ini tersusun atas setidaknya 50 triliun sel. Berapa Bu, Pak? 50 triliun. Kebayang nggak? Kebayang ya? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Jadi ibu dan bapak kemana-mana nggak pernah sendirian. Ke mall bawa temen 50 triliun sel temen-temen ini semua. Jadi kalau sekarang ngomong, aku tuh kesepian, itu ada 50 triliun sel bareng sama kamu. Kok kesepian sih gitu? Paham? Paham. Berarti pertanyaannya, pernah dengar kata khalifah nggak? Khalifah pernah dengar? Apa sih? Nah, diam lagi nih. Ya, secara umum kan disebut pemimpin, bener nggak? Setidaknya kamu bisa memimpin 50 triliun ini. Memimpin diri sendiri ya Kang Abu. Oke? Oke. Jadi waktu ibu ngaca, bapak ngaca, ingat ini lagi lihat kerumunan. Ya ampun, ini kerumunan sel, gitu loh Bu, Pak. Iya. Paham? Berarti kita satu kesatuan nggak? Iya. Nah, satu selnya, kebayang nggak? 1,4 volt. Kita ini energi 70 triliun volt. Artinya, setiap apapun yang terjadi pada kehidupan kita selalu tidak pernah lepas dari energi. Dikit lagi aja ya, ibu bapak ya. Dikit lagi aja. Setiap energi selalu ada vibrasi dan frekuensi. Selalu ada apa? Nah, dulu ibu bapak termasuk orang-orang yang sering nge-request lagu di radio nggak? Suka Kang Abu. Pernah ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya, ibu bapak kalau mau dengerin radio favoritnya, tuning radionya harus dipasin sama pemancarnya nggak kira-kira? Iya. Gitu. Nah, begitu pula komunikasi sama Allah, ini urusannya pakai gelombang. Jadi kalau Allah ada di FM, kita main-mainnya di AM, nggak main gitu. Paham maksud saya? Paham. Dan ketika kita udah di resolusi, di frekuensi FM, tuningnya pas, cet,
dapat tuh gelombangnya Allah. Jadi berkomunikasi sama Allah itu bukan ya Allah, bukan. Tetapi memantaskan, menyelaraskan gelombang kita dengan gelombang tertinggi. Itulah gelombang ilahiyah namanya. Pertanyaan, kalau mau clear ke gelombang-gelombang tinggi, kira-kira vibrasi sama frekuensi harus tepat nggak? Iya. Berarti ibu dan bapak, kita tiap hari memancarkan gelombang. Oke? Memancarkan apa? Gelombang. Sip. Saya langsung ke tarik menarik nomor 3 ya, supaya hari ini dapat 3 nih. Tarik, menarik. Tarik menarik itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut attraction. Kalau ada yang tarik, ada yang menarik. Maaf ya. Ibu bapak datang ke sini ada hukum tarik menarik nggak? Yang tertarik dan menarik ke sini pasti datang. Kira-kira undangan yang datang ke sini pakai apa? Ya WhatsApp bener sih, tapi ada gelombangnya gitu. Yang tidak sefrekuensi nggak akan datang, udah gitu aja bu. Betul nggak? Maka kita nggak bisa memaksakan siapapun untuk ngikutin frekuensinya, kita pun sebaliknya. Contoh, ibu bapak merasa ada sesuatu, wah ini oke banget, kayaknya semua orang harus tahu. Misalnya, pulang dari sini cerita kemana-mana, belum tentu satu frekuensi. Oke? Sip? Nah, pertanyaan, kira-kira kalau mau selaras dengan Allah lah gampangannya, nama Allah yang nomor 1 disebut Rahman Rahim. Maka kalau mau aman dalam tanda petik, tenang, damai, bahagia dalam hidup, sering-sering mampir di frekuensi Allah yang disebut welas asih. Jadi ketika Allah mengatakan di mana ya? 1 ayat 1 jelas. 6 ayat 54. 17:110. Semuanya mau ngasih tahu bahwa akulah kasih sayang, Rahman Rahim. Berarti ibu dan bapak kalau mau sefrekuensi sama Allah, membuat dirinya penuh welas asih nggak kira-kira? Nah gitu. Tapi memaafkan susah nggak? Nah balik lagi. Ya. Tapi frekuensinya tetap ada nggak? Ada. Berarti kalau kita mau bicara dalam konteks ini, belajarlah pada vibrasi dan frekuensi. Vibrasi yang frekuensi tertinggi itu namanya Rahman Rahim. Ya, kata kuncinya di sini Bu, Pak. Ini sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Kalau bangun tidur ibu bapak mengeluarkan vibrasi rendah, resolusi rendah, yang akan datang yang rendah nggak kira-kira? Wah udah beres. Ingat ya, siapapun apapun di luar diri kita, itu hanyalah layar yang diproyeksikan dari gelombang yang kita pancarkan. Berarti, ya ibu bapak ya, pernah nggak ngelihat orang nyebelin banget? Pernah? Begitu orang nyebelin banget, koma gua banget, udah gitu aja ibu bapak. Sip. Pikirin bagaimana kita berbuat kebaikan kepada semua orang. Top. Wah luar biasa. Top banget ibu. Ibu udah bener banget, ibu boleh pulang silahkan. Top bu, mantap. Bener. Berarti segala sesuatu yang kita lihat di luar, yang kita benci di luar, yang kita apa, semuanya ada di mana? Ini nih proyektornya. Kan aneh ya, pengen nonton film Marvel, tapi yang diproyeksikannya Bollywood mulu gitu.
Bangun tidur udah benci, udah iri, udah dengki. Ibu bapak, sorry to say ya, kalau bangun tidur aja udah ada di frekuensi rendah, udah ada di piksel-piksel yang rendah, jangan harap yang akan datang itu adalah resolusi tinggi, nggak bisa lah, udah. Jadi gelombangmu menentukan realitas hidupmu. Kita boleh agak sedikit role play, ibu bapak? Boleh. Coba-coba ya. Ya. So. Aduh, ini tuh harus pakai nama tokoh sih, tapi gini deh. Ibu bapak saya kasih waktu 1 menit aja, jangan lama-lama. Ibu bapak punya orang yang dibenci nggak dalam hidup ini? Ya, tokoh misalnya. Ada tokoh atau ada? Ya. Sekarang saya tanya, 1 menit ya. Ibu bapak tulis 3 sifat yang ibu bapak benci dari orang itu. Sok tulis sekarang. Tulis. Nggak sukanya pokoknya. Dia tuh cerewet misalnya. Dia tuh flexing gitu. Sok tulis. 3 aja, jangan banyak-banyak. Udah? Ada? Sekarang cek 3 hal itu ada nggak dalam diri ibu bapak? Nah, udah selesai. Tapi ada yang enggak juga. Betul? Berarti segala sesuatu yang di luar tidak mungkin kalau bukan refleksi dari dalam. Berarti apapun yang datang ke kita, yang mancingnya siapa? Kita. Kita tarik dan kita menarik. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak, ibu-ibu sih biasanya kalau udah ketemu geng arisan yang udah malas ngomongin orang sekarang, pasti ibu bapak nggak, ibu-ibu nggak nyaman di situ. Bener nggak? Udah nggak enak. Dulu mungkin temenan banget di grup circle-circle yang ngegosip mulu gitu. Tapi karena resolusinya udah agak babu salam lah ya, pengajian kita. Set naik, kok jadi nggak nyampe? Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah. Nah udah. Nah itu nanti yang akan mendasari kenapa perlu hijrah. Hijrah bukan ganti baju loh ya, ganti frekuensi. Mau pakai baju hitam, pakai baju putih, frekuensinya di resolusi rendah, tetap nggak? Tetap. Berarti bukan masalah tampilannya, bukan sikap hatinya. Jadi jangan heran kalau sekarang pasangannya gitu mulu, anaknya gitu mulu. Coba cek deh. Jangan-jangan tiap hari menanam frekuensi yang sama, gelombang yang sama, sehingga yang datangnya sama terus gitu. Nggak mau berubah. 4230. Semua musibah yang datang kepada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ibu bapak maaf ya, hukum ini berlaku untuk semua agama nggak? Iya. Berlaku untuk semua bangsa nggak? Iya. Selesai udah. Ibu bapak mau di Jepang kek, mau di Vatikan kek, mau di Mekah kek, hukum ini nggak ada yang lepas dan bisa kabur dari hukum ini. Once kita menggelombangkan gelombang baik, yang datang pasti yang baik. Karena semuanya kaitannya sama tarik menarik. Nanti kalau ini ngerti lebih dalam, kita akan ngerti kenapa orang tua kita itu, kita akan ngerti kenapa pasangan kita itu. Pasangan ditarik nggak? Siapa yang narik? Udah, nggak usah komplain lah makanya. Yang narik ibu juga. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Ada laki-laki sama perempuan. Ingat, like attract like. Semua akan ditarik dengan yang selaras. Yang jadi teman, yang jadi sohib, yang jadi siapapun yang datang ke kita. Ingat, ada hukum yang namanya tarik menarik. Ya, nih saya kasih contoh. Ada laki-laki ketemu perempuan. Berarti kalau pakai perspektif ini dipertemukan itu bukan coincidence, quote and quote ya, dalam tanda petik, bukan kebetulan lah gitu. Tapi karena ada gelombang yang saling menarik. Misal, lu harus pakai nama ya. Ini siapa ya laki-laki ya? Jack aja. Perempuannya Rose. Kalau di Bandung Rose ya. Ini kita biar keren, Rose. Anggapannya si Jack itu ada di frekuensi 3.
3 aja. Anggap skala 1 sampai 10 ya. Berarti 3 kira-kira rendah sih. Berarti dia akan mengattract, dia akan menarik yang sejenis nggak kira-kira? Maka di Arum 21 tuh ayat undangan, aku ciptakan pasanganmu dari jenismu. Maksudnya apa? Dari frekuensi yang selaras gitu loh Bu. Maaf ya, nggak mungkin level 3 ketemu level 9. Wah, nggak mungkin lah. Dalam tanda petik ya, gampangan supaya gampang dulu. Paham sampai sini? Berarti kalau si Jack ini 3, si Rose juga akan 3, selaras nggak? Selaras. Dipertemukan untuk sama-sama menaikkan frekuensi gitu. Berarti kalau pemarah begitu naik harus jadi sabar nggak? Maka jangan salah ibu bapak, guru spiritual terbaik dalam hidup itu pasti pasangan, udah pasti aja. Kenapa? Karena dia yang tiap hari jadi guru kesabaran kita. Berarti nyebelin banget nggak kira-kira? Ah ya udah itu aja. Jadi kalau ibu-ibu suaminya nyebelin pun bapak-bapak istrinya nyebelin, alhamdulillah, hirobil alamin, ada robil alamin di situ. Aduh ya Allah, nah gitu. Meskipun ya Allahnya juga pakai, aduh ya Allah nggak apa-apa sih ya. Oke sampai sini? Menikahlah dia. Di frekuensi berapa? 3. Oke? Karena orang kalau mau menikah udah pasti Bu, Pak, dia di hijack sama hormon. Dinding-dinding tebalnya. Maka sebelum nikah itu pasti semuanya beautiful, indah. Everything is beautiful. Makanya sebelum nikah tuh ada kata-kata he is the right man. Oh. Tapi setelah nikah nyesel pasti. Udah gitu aja ya. Ya, makanya dalam hidup tidak ada yang ideal, nggak ada. Dah. Ini rada ngarang, tapi tolong diambil ceritanya ya ibu bapak ya. Ini mah ngarang ceritanya. Akhirnya dia menyatu, dipersatukan oleh apa? Hukum tarik menarik. Nggak cocok Bu, Pak. Pisah. Karena kenapa? Let's say contoh ya. Si laki-lakinya belajar ke istrinya lebih baik, dia naik di level 5. Berarti kalau dianya naik, udah nggak sefrekuensi nggak? Udah nggak nyaman pasti. Selesai udah cerita. Ingat ya ibu bapak, divorce at some point is a new hope juga. Bukan hal yang buruk gitu. Anyway. Nah, berarti begitu pisah, si Rose tetap di level 3. Tetap nggak? Oke. Kira-kira di chapter berikutnya akan menarik di level yang sama nggak? Iya. Namanya King. Siapa King? Yang baru. Jack yang lain dengan frekuensi yang sama. Nikah, nggak lama bubar lagi. Kenapa? Frekuensinya di situ-situ mulu. Karena dia nggak ngerti hukum tarik menarik, ngomong semua laki-laki nggak beres, gitulah Bu. Aku diazab terus dalam hubungan pernikahan. Aku ini disalahin semuanya. Padahal tanpa sadar, yang narik ke kehidupannya adalah hukum tarik menarik. Pertanyaan. Kalau si Rose ini pengen lepas dari lingkaran hukum tarik-menarik di level rendah, harus apa yang dia lakukan? Naik level. Besok-besok dia naik level ke-7, nah ketemu di level 7. Oke? Biasanya yang cepat naik itu laki atau perempuan? Nggak ada Bu, Pak. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Karena urusan jiwa nggak punya gender. Yang cepat naik, cepat juga dihilangin sih. Yang naik adalah yang mau, udah gitu aja. Jadi Kang Abu agar kita naik level ini ya harus kesadaran dengan sabar. Betul. Itu yang kemarin rumusnya tuh. 1, melepas kemelekatan, jangan pelit. Aduh ibu bapak rajin ngaji di Babu Salam jadi orang pelit, nggak akan paham gini-gini, bu bapak puyeng aja udah pasti. Iya, kenapa pelit itu bikin ini stuck gitu loh. Hitung-hitungan.
2, pandai menahan amarah. Ingat tak ciri-ciri takwa? 3, pandai memaafkan. Jadi kira-kira pelit, susah kontrol amarah, susah maafin, udahlah. Dan kira-kira itu perlu dilatih terus nggak? Iya, nggak bisa. Nggak ada orang yang tiba-tiba pemaaf, nggak bisa. Perlu latih. Begitu pula nggak ada orang yang tiba-tiba pelit, perlu latih. Jadi nggak bisa ngomong, aku tuh emang keturunan pelit sih, nggak bisa. Aku tuh keturunan pemarah loh, nggak bisa. Semuanya kita kembali kepada konsekuensi. Kalau dalam perspektif Jawa disebut ngunduh wohing pakarti. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu dapat sekarang tergantung dari apa yang kamu tanam. Nanti kita akan bahas di hukum tabur tuai. Oke? Oke, Kang Abu. Sip? Clear ya? Jadi sekarang rajin sholat, rajin puasa, ritual, yuk selaraskan dengan ini semua. Justru nanti kita ngerti ritual adalah jembatan kita supaya selaras dengan semua hukum ini. Makanya jadi kafah nanti. Al-Baqarah 208, masuklah kamu kepada Islam yang kafah, keseluruhan. Keseluruhan banyak banget maknanya, salah satunya ini gitu. Oke Ibu Bapak? Oke, Kang Abu. Sip ya? Sip. Duh lemas gini Ibu Bapak, oke ya? Ini paham apa puyeng? Kalau puyeng ingat hukum tarik menarik, banyak narik yang gak beres, sudah gitu aja. Ya, jadi sekali lagi, sesaat ngerti ini, kalau mau ngapa-ngapain waspada, karena kalau aku narik di level frekuensi rendah, yang akan datang juga rendah. Nah, kewaspadaan itu yang disebut kesadaran nanti. Itulah disebut orang yang takwa. Waspada. Oke? Sip? Ada pertanyaan? Ya, waktunya habis, makasih udah kelihatan paham-paham ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta 2 atau 3 ibu-ibu yang memberikan hari ini belajar apa. Ibu deh tadi yang nanya. Sok, ibu dulu, silakan. Bu dapat apa hari ini Bu? Maksud Kang Abu yang saya dapat di kajian hari ini adalah ya pokoknya apa sih Pak? Susah dibilangin, pokoknya makjleb deh Kang Abu, pokoknya sama banget yang apa yang saya alamin. Terus saya dapat jawabannya dari kajian Kang Abu ini. Insya Allah saya bisa jadi manusia bukan orang lagi. Gitu aja Kang Abu. Makasih Kang Hatur nuhun, terima kasih. Ada lagi? Dapat apa? Ibu, punten, nih. Punten. Ya belajar sabar, belajar penuh cinta, belajar sadar kalau semua yang dialami oleh kita adalah hukum tarik menarik. Itu aja. Lebih mawas diri apa ya? Iya. Terima kasih. Oke. Ibu nanti ini rekamannya ada sebelum kajian. Nextnya kan kita di Zoom. Sebelum di Zoom ini ditonton sekali lagi boleh ya? Supaya nanti saya nggak harus ngulang lagi. Tapi kita langsung ke hukum yang berikutnya gitu. Sip? Oke? Sebelum kita tutup kita doa sebentar boleh? Yuk kita santai rileks. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hatur nuhun, terima kasih. Semoga ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang untuk kita renungkan, untuk kita kunyah, untuk kita aplikasikan, dan senantiasa tidak lelah untuk belajar, tidak lelah untuk bertumbuh, tidak lelah untuk berputus asa menggapai keridhaan Allah yang senantiasa kasih sayang Allah tidak ada batasannya, dan selalu kita dalam kasih sayangnya yang tanpa batas itu. Terima kasih, Ibu dan Bapak senantiasa sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.